Hai hai. By the way, ini aku lagi coba mikrofon baru. Suaranya kedengeran nggak? Sobat cuan, lagi ngetes nih, baru beli. Suaranya kedengeran atau enggak? Mungkin bisa dijawab di kolom komentar. Kalau misalnya nggak kedengeran, aku bisa matiin mikrofonnya. Tapi kalau kedengeran, aku lanjut. Oke, jadi halo Sobat cuan, selamat malam. Selamat hari Rabu. Seperti biasa, aku Olivia Luz, Financial Expert CNBC Indonesia, nemenin Sobat cuan di segmen cuan curhat bareng Sobat cuan. Oke, nah tadi pada bilang aman, berarti suaranya kedengeran ya? Oke, aman. Nah Sobat cuan, hari ini kita mau ngebahas terkait rebalancing index FTSE. Kira-kira ada saham apa aja ya? Nah, aku mau update IHSG dulu. Jadi IHSG itu hari ini tercatat menguat 0,8%, di mana asing melakukan net buy 257 miliar di pasar reguler. Tapi kalau di pasar negosiasi sih lebih gede dari itu ya, Sobat cuan. Kalau putus-putus kayaknya sinyalnya deh. Nah, selain itu, hari ini transaksi di IHSG itu sampai tembus 110 triliun. Kenapa bisa demikian? Karena memang tadi ada tukeran barang ya, kalau nggak salah. Ada transaksi di pasar negosiasi di saham Bayen. Kita juga semua belum tahu itu transaksinya untuk apa. Nah, itu tadi update dari IHSG. Kita mau membahas terkait FTSE. Sobat cuan, di sini ada yang masih belum tahu nggak terkait indeks FTSE ini apa? Coba aku mau tanya dulu. Ada yang masih belum tahu terkait dengan indeks FTSE? Kalau belum tahu, aku jelasin. Ada yang masih belum tahu nggak? Ada yang masih belum tahu? Oke. Salnori nggak tahu indeks FTSE itu apa? Oke, doppelganger belum tahu juga. Oke. Berarti masih ada yang belum tahu ya. Mungkin aku jelasin sedikit. Nah, Han juga nih nggak tahu katanya. Jadi indeks FTSE itu adalah kepanjangan dari Financial Times Stocks Exchange. Jadi ini itu adalah indeks saham bursa London. Nah, biasanya indeks FTSE ini dijadikan benchmark atau dijadikan acuan untuk investor global atau investor asing membeli saham-saham yang ada di Indonesia. Jadi biasanya saham-saham yang masuk ke dalam indeks FTSE ini akan jadi acuan sama investor-investor asing. Kira-kira saham mana yang mereka akan beli? Sebenarnya sih kalau institusi asing tuh beli saham Indonesia tuh mereka belinya indeks. Jarang yang beli satuan kayak kita. Kalau kita kan misalnya kita suka saham apa, Antam ya kita beli gitu ya. Kalau asing itu kecenderungannya mereka itu beli indeks atau benchmarking indeks gitu. Makanya indeks-indeks kayak gini tuh penting banget karena akan mempengaruhi inflow atau likuiditas ke dalam sebuah saham gitu ya. Nah, biasanya kalau indeks FTSE ini Sobat cuan, setahun tuh ada 4 kali momen rebalancing gitu ya. Nah, indeksnya itu juga ada 4. Yang pertama itu ada large cap atau big caps gitu, yang kedua ada mid cap, yang ketiga ada small cap, yang keempat ada micro cap. Nah, dalam setahun rebalancingnya 4 kali. Biasanya itu efektifnya yang pertama ada di bulan Maret, yang kedua ada di bulan Juni, yang ketiga ada di bulan September, dan yang keempat ada di bulan September. Nah, beberapa waktu lalu kan udah keluar tuh saham-saham yang masuk rebalancing untuk nanti efektifnya itu di bulan September. Nah, yang masuk saat ini di bulan September belum tentu di Desembernya tuh dia masih akan masuk ke dalam indeks tersebut. Bisa aja dikeluarin atau bisa aja bertahan. Kayak gitu ya intinya. Nah, jadi FTSE ini kan baru mengumumkan rebalancing indeks FTSE Global Equity Series yang akan berlaku per 20 September dan efektifnya pada tanggal 23 September. Nah, Sobat cuan bisa perhatiin ya, ada beberapa saham yang masuk ke indeks ini dan ada yang dikeluarin. Contohnya, kalau yang masuk indeks large cap, itu yang baru masuk itu ada Breeze sama Brand. Nah, emang pengaruhnya apa Kak Olive kalau misalnya sebuah saham masuk ke dalam indeks FTSE ini? Ya balik lagi, likuiditas itu akan masuk ke emiten-emiten ini. Likuiditas akan masuk itu artinya demand atau pembeliannya itu akan lebih banyak dibanding mereka nggak masuk ke dalam indeks. Nah, makanya teman-teman kalau ngelihat nih kayak hari ini Brand itu naiknya kenceng banget. Terus Breeze juga beberapa waktu terakhir itu naiknya kencang gitu ya. Karena mereka ini baru masuk indeks FTSE yang large cap.
Nah sebenarnya Breeze tuh udah masuk sebelumnya, tapi masuknya tuh yang mid cap. Nah sekarang udah masuk di large cap. Makin gede capnya, tentu dana atau inflow yang akan masuk tuh akan lebih gede lagi gitu loh Sobat Cuan ya. Nah yang keluar itu apa? Cepin, Gotoh, KLBF, HMSP, UNTR. Sebenarnya kayak Cepin, Gotoh, KLBF, dan UNTR itu bukan keluar dari FTSE total gitu ya, tapi mereka cuma keluar dari indeks large cap masuk ke indeks yang mid capnya gitu, atau yang size-nya tuh ada di bawahnya. Nah kalau yang mid cap nih baik Cepin, Gotoh, Kalbe Pharma dan juga UNTR masuk. Yang keluar itu ada AALI, Breeze sama Friend. Breeze-nya keluar karena masuknya ke large cap tadi gitu ya. Nah untuk yang indeks small cap itu yang masuk ada ADMR, AALI, Arto, Cimori dan juga Silo. Nah untuk microcapnya ini agak banyak, ada ASRI, Agro, KAS, JTPE, MFIN, SPTO, Temas, dan juga TOTL. Nah jadi ibaratnya kalau Sobat Cuan nih tipikal yang mau trading jangka pendek, misalnya dalam 1-2 bulan ke depan, Sobat Cuan bisa perhatiin aja saham-saham yang masuk FTSE ini, karena biasanya inflow-nya itu sampai nanti tanggal efektif itu bisa kencang gitu atau bisa terus terjadi. Hanya saja aku harus disclaimer atau aku harus infokan ke Sobat Cuan semuanya bahwa perubahan indeks ini itu masih bisa direvisi oleh FTSE hingga penutupan bursa pada 6 September 2024. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya gini, bisa aja misalnya ya mid cap nih, ini contoh Gotoh kan masuk nih ke mid cap. Tiba-tiba kalau misalnya di tengah jalan ada apa-apa sama Gotoh, katakanlah yang tidak memenuhi syarat dari FTSE itu sendiri, bisa aja sebelum tanggal 6 September ini Gotohnya tuh nggak jadi dimasukin gitu. Nah biasanya kalau sahamnya nggak jadi dimasukin itu inflow-nya kan pasti keluar lagi dong, banyak investor yang buang, harganya itu bisa berbalik arah gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Backpacker, saham-saham emiten properti ada nggak yang masuk indeks? Ada nih, ada ASRI. Jadi kalian kalau melihat ya masuk di mikro, kalian lihat aja chartnya ASRI itu kayak tiang gitu. Nah ini aku jujur aja ASRI masih nggak tahu kenapa, apakah karena momen dia masuk FTSE micro cap aja atau ada alasan lain, karena lumayan kenaikan harganya tuh pokoknya udah beberapa hari ini tuh membentuk tiang. Oke? Clear ya? Nah jadi aku ulang sekali lagi, pentingnya FTSE ini adalah indeks buat acuan asing masuk ke saham Indonesia. Yang masuk jadi konstituen tentu akan dapetin inflow dana asing. Jadi biasanya jelang tanggal efektif secara historis harga saham yang masuk akan mengalami kenaikan gitu. Nah kalau versi aku sendiri sekarang kan kita ngelihat ya, tapi yang masuk FTSE tadi ada beberapa emiten nih Kak Olive, kira-kira kita perhatiin yang mana ya untuk 1 bulan ke depan. Nah pertama, yang aku mau highlight adalah yang perlu kalian perhatiin untuk large cap berdasarkan fundamental adalah Breeze, oke? Walaupun tetap ada resiko, kita nggak tahu BNI jualannya gimana nanti di market, tapi Breeze itu layak untuk kalian pantau ya, si large cap ini yang masuk FTSE. Kalau brand gimana? Kan yang masuk tuh kan berdua, Breeze dan brand. Nah kalau brand ini ya buat trading aja lah. Kalau kalian suka volatilitas ya silakan aja, tapi kalian harus tahu resikonya. Ini volatilitasnya sangat tinggi, jadi kalian bener-bener kalau masuk tuh harus sesuai size dengan resiko yang kalian bisa tanggung. Misalnya kalau kalian belinya ketinggian, di bawah turun minusnya 1 juta, kalian masih oke-oke aja, ya berarti kamu bisa masuk 10 juta. Tapi kalau misalkan kalian nggak sanggup dengan penurunan 10% minus 1 juta, maka size untuk masuknya diturunin kayak gitu ya. Oke, tapi topik aku untuk large cap adalah Breeze kalau kita ngomongin berdasarkan fundamental ya teman-teman. Untuk mid capnya nih yang masuk FTSE, kira-kira kalau topik dari aku tuh apa aja? Pertama ada Cepin. Kenapa Cepin? Karena rupiahnya tuh terus menguat, dan kayaknya aku lihat ada kemungkinan rupiah kita tuh bisa sentuh sekitar 15.300 sampai 15.200. Terus apa hubungannya nih si rupiah yang menguat sama Cepin Kak Olive? Karena Cepin itu kan dia ayam-ayaman teman-teman. Nah pakannya itu kan pakai soybean. Nah soybeannya itu banyak impor ya, banyak impor. Jadi kalau misalnya impor kan belinya pakai US dollar. Karena sekarang soybeannya itu kita belinya
lebih murah karena dolarnya melemah, maka itu bisa membuat beban pokok penjualan dari si Cepin ini mengalami penurunan, sehingga bisa membuat laba bersihnya akan semakin baik lagi dibanding tahun lalu. Dan ini sudah terbukti di kuartal 1 dan juga kuartal 2. Apalagi kuartal 3 ya, kan kita lihat rupiah ini menguatnya sejak kuartal 3. Maka ada potensi di kuartal 3 nanti akan terjadi pertumbuhan laba bersih secara kuartal on kuartal dari Cepin itu sendiri. Oke, itu alasannya. Yang kedua ada Kalbe Farma, Kalbe F. Kenapa? Karena sama nih, kalau perusahaan farmasi di Indonesia teman-teman, terutama yang obat-obatan, itu kan bahan bakunya tuh masih pakai bahan-bahan impor gitu ya. Jadi sangat sensitif sama perubahan kurs. Nah, ketika dolarnya sekarang melemah, tentu ini akan menjadi bagus untuk Kalbe Farma sendiri, di mana harga bahan baku dari obat-obatannya itu akan menjadi lebih murah, ibaratnya rugi kursnya tuh akan menghilang, dan tentu ini akan bagus untuk laba bersih perusahaannya. Mau aku pakai technical analysis juga nggak? Kita coba dari Cepin dulu ya. Oke, kalau Cepin ini kan dia sideways. Sobat cuan bisa tunggu di area demand-nya di area 4.750 untuk Cepin. Area support satunya. Teman-teman pertanyaannya tulis di kolom question box biar nggak hilang. Nanti aku jawabnya terakhir ya. Ini aku bahas yang materi dulu. Support 1 untuk Cepin 4.600 sampai 4.650. Support 2-nya 4.450. Oke, itu untuk Cepin ya. Untuk Kalbe Farma Kalbe Farma untuk support ada di area 1650. Untuk Kalbe Farma. Ini bagus nih chartnya nih, Kalbe Farma nih udah berubah trennya dari downtrend berubah jadi uptrend. Udah bikin higher high, higher low. Oke. Lalu tadi untuk mid cap, tulis di kolom question box kalau ada pertanyaan. Mid capnya ada lagi satu lagi, nggak ada deh, cuma dua itu. Cuma dua itu yang menurutku oke. UMTR juga sebenarnya masih bisa oke ya, cuma kayaknya takutnya harganya udah price ini. Kita lihat UMTR. UMTR itu supportnya di 26.000 ya, sobat cuan. Oke, sekarang kita beralih ke small caps. Small caps yang masuk FTSE pilihan aku adalah yang kalian bisa pantau. Pertama Cimori, CMRY ya. Walaupun valuasinya mahal, tapi pertumbuhan perusahaan ini tuh kinerjanya bagus banget, dan secara teknikal juga oke. Ini dia habis all time high ya. Habis all time high. Area supportnya tuh di area 4.900 sampai 5.000-an. Ya, itu untuk Cimori. Yang kedua small capnya ada Arto. Ini saham-saham yang masuk indeks FTSE ya, sobat cuan, yang berpotensi masuk indeks FTSE karena masih bisa dibatalin sebelum tanggal 6 September. Arto, yang kedua Arto itu supportnya ada di area 2.650 sampai 2.750. Lalu ada ALI. Ada AALI. Nah, AALI ini ada potensi bikin cup and handle namanya. Walaupun belum valid ya cup and handle-nya. Biasanya kalau cup and handle itu kalau mau valid dia harus breakout candle-nya dan diikuti oleh volume yang tinggi. Tapi sayangnya belum ada volume yang tinggi nih. Gitu. Jadi kalau kayak gini antara dia mau jadi cup and handle atau dia sebenarnya mau bikin triangle aja gitu. Cuma untuk AALI PBV-nya tuh udah murah banget. Teman-teman, 0,5 kali. Halo, selamat malam Lemin. 0,5 kali tuh udah murah banget sih. Jadi menurutku udah cukup oke. Cuma kalau kalian misalnya mau lebih valid lagi, misalnya mau tunggu dia breakout AALI ya, breakout ke atas 6.500 nggak apa-apa juga. Tapi kalau mau nyicil dari sekarang nggak apa-apa juga. Apalagi kalau dia masuk FTSE kan ada inflow dari asing ya gitu.
Nah, cuma aku perlu kasih tahu nih sama Sobat Cuan, itu kan efektifnya itu tanggal 23 September. Biasanya ketika tanggal 23 Septembernya saham-saham yang udah keburu naik nih, yang masuk indeks FTSE ini, nanti tanggal 23 Septembernya itu justru akan price in gitu loh. Jadi kayak dia malahan akan turun karena orang-orang udah pada taking profit. Jadi ibaratnya tuh buy on rumor, sell on news gitu. Jadi kalau kalian mau ikut trading di saham-saham FTSE ini ya dari sekarang perhatian teknikalnya, nanti kalian taking profit 1 hari sebelum tanggal efektif, yaitu tanggal 22 September atau tanggal 23 September kayak gitu. Kalau kalian nggak berencana untuk pegang jangka panjang ya. Kalau microcap-nya apa nih Ci yang menarik untuk yang masuk FTSE? SPTO tuh udah kita bahas ya Sobat Cuan 2 minggu lalu pas kita lagi bahas saham-saham IKN, inget nggak? Saham-saham IKN kan kita bahas, terus aku kasih 3 emiten yang menurutku tuh prospek banget. Waktu itu yang aku kasih ada INKP, Tekim, sama SPTO 2 minggu lagi. Masih ada kan rekamannya? INKP-nya jalan, SPTO-nya jalan, Tekimnya yang belum jalan. Nah, apakah SPTO-nya udah telat? Aku juga cukup kaget karena ternyata dia Senin kemarin itu rally ya, gara-gara masuk FTSE ini gitu. Nah, kalau misalnya SPTO, kalau menurutku pribadi ya, kalau Sobat Cuan mau invest emiten ini termasuk emiten yang cyclical, tapi kinerjanya tuh sekarang lagi bagus. Nah, saran dari aku adalah kalau pakai teknikal agak susah masuknya, nyicil aja tiap penurunan nyicil. Tapi kalau misalnya mau dikatakan banget di mana sih sebenarnya area supportnya, kalau kita ukur pakai Fibonacci, itu ada di kisaran saat ini 580 itu adalah support 1, dan juga 560 itu adalah support 2 ya, itu untuk SPTO. Dividend yieldnya loh, SPTO tuh tahun depan bisa 9%. BRIS tadi udah, tadi BRIS aku belum kasih teknikal ya. Oke. Sekarang sebenarnya lagi ada di area resistance, cuma BRIS ini kalau di kayak nawar-nawar gitu nggak dapet barang gitu. Jadi prefer karena ini saham, ibaratnya saham yang memang bisa di hold jangka panjang. Kalian mau beli nyicil setiap turun juga nggak apa-apa, atau kalian mau dollar cost averaging. Nah, harapannya adalah karena ini saham ya, maksudnya termasuk saham penghuni 10 market cap terbesar di Indonesia, aku harapannya adalah bulan depan tuh sebenarnya kita ada koreksi dulu, karena kan aku juga udah share kan di IG story aku, secara historis bulan September itu cenderung akan merah. Ya kita nggak tahu ya, kalau misalnya tahun ini tuh anomali ya, kalau salah ya udahlah, bagus dong marketnya rally terus. Tapi kalian bersiap aja, aku nggak suruh kalian cash out 100%, tapi paling nggak kalian punya cash untuk misalnya nanti average up saham-saham yang kalian punya, atau masuk ke saham yang kalian belum punya, atau average down dan lain-lain gitu. Tapi kalau ngomongin technical, BRIS sekarang itu lagi di area resistance. Hanya saja karena dia masuk FTSE, bisa aja loh dia break out gitu. Oke, itu saham-saham yang masuk FTSE. Sekarang kita bahas yang pertanyaan teman-teman ya. Ci, bahas saham properti yang belum terpompom kayak Demas, PTPP dong, masih punya potensi nggak? Bentar ya, aku lihat dulu. Demas menurutku oke-oke aja kok. Kinerjanya juga cukup bagus, rutin bagi dividen juga. Cuma kalau nggak salah beberapa bulan lalu dia nggak bagi dividen ya. Cuma kalau aku boleh saran ya, dibanding Demas, sebenarnya kalau kamu tertariknya adalah properti industrial, kan kamu nanya Demas itu kan industrial ya. Dibanding Demas sebenarnya ada yang lebih menarik, saham Bekasi Fajar Industrial. Nah, kalau misalnya ini dia bahkan udah breakout cup and handle dengan volume yang gede banget gitu. Kalau kita ngukur target cup and handle-nya ya, targetnya itu harusnya sampai ke 150 untuk BES gitu.
Kalau mau kejar ya silakan aja, kalau merasa di bawah turun masih pede-pede aja, tapi kalau misalnya mau nunggu di area support banget nggak apa-apa juga. Supportnya itu di 120-an gitu untuk best ya, dibanding Demas tadi. Maksudnya kalau dibilang naik banget juga nggak terlalu naik banget gitu dibanding sama Asri. Naiknya itu lebih kayak perubahan tren dari downtrend ke uptrend. Nah biasanya kalau udah perubahan tren kayak gini, rally-nya larinya tuh suka kencang gitu. Jadi ya masih awal sih kalau menurut aku. Gitu. PTPP, aku sebenarnya kurang. Aku kayaknya 2 minggu lalu juga udah sempat bahas kan sama Sobat Cuan pas kita bahas saham-saham IKN. Untuk konstruksi karya-karya atau konstruksi BUMN, aku tuh kurang suka kalau buat hold jangka panjang. Tapi kalau misalnya kalian mau trading aja nggak apa-apa juga. Kalau PTPP sih sekarang lagi di area support gitu. Ya sekarang lagi di area support. Batas stop lossnya itu kalau misalnya harganya balik ke bawah 400, better keluar dulu. Selama dia masih bertahan di atas 400 itu bagus kok kalau misalkan kalian mau coba. Disclaimer on ya. Oke, udah menjawab ya tadi. Kak, cara lihat saham FTSE gimana ya? Biasanya di berita atau di website FTSE-nya langsung? BBTN setelah cut rate bisa kayak Breeze nggak sih? Jujur ya, kalau kalian ngelihat misalnya saham-saham propertinya, gila naiknya udah pada kenceng banget gitu ya, yang residensial gitu ya, karena BBTN itu kan deket banget sama properti residensial ya, karena KPR gitu. Kalian sebenarnya kalau udah ngerasa nih ketinggalan sama properti residensial yang kayak CTR, PANI dan lain-lain, ya ambil BBTN-nya aja, karena kan BBTN yang ngasih KPR. Gitu. Kalau ngelihat sekarang sih ya, nih kalau ngelihat sekarang ya, menurutku dalam jangka menengah BBTN mungkin bisa capai target 1515 gitu, atau minimal nutup gap ke 1500-an gitu, jangka pendek sampai jangka menengah gitu sih. Ini termasuk yang lagging nih, yang lainnya udah pada gerak, tapi BBTN-nya cenderung sebenarnya belum kemana-mana gitu. Tapi paling beberapa bulan ke depan tertingginya mungkin 1585 aja, tergantung nanti seberapa besar cut rate-nya gitu. Kalau cut rate-nya tuh cuma dipotong sekali, menurutku nanti marketnya biasanya nggak rally-nya tuh nggak lanjut lama gitu. Tapi kalau misalnya cut rate-nya itu berkali-kali ya bisa aja. Cuma pasti di tengah jalan tetap akan ada koreksi-koreksi kecil gitu. Oke, BBTN oke ya, bisa ya. Batasin aja supportnya di area 1375. BSDE. BSDE menurutku sekarang itu udah di area R tuh resistance. Secara risk and reward jujur aja udah nggak menarik. Kalau mau tunggu dia retracement ke area supportnya ya, support barunya sekarang itu 1250 untuk BSDE. Kalau mau nyicil aja dekat-dekat 1250 gitu. Itu untuk BSDE ya. Nih Sobat Cuan, marketnya tuh kan lagi rally-nya lumayan kenceng ya. Aku juga kaget, aku ada sempat bilang kan jangan berharap IHSG kita tuh all time high, tapi ternyata all time high loh beneran gitu kan. Nah kalau marketnya lagi kayak gini tuh akan cenderung bikin orang tuh FOMO banget gitu. Apalagi tadi juga aku ada lihat analisnya Nomura ngeluarin katanya ya pokoknya dia very optimis lah sama market kita. Nah kalian tuh harus berpikirnya tuh sometimes harus kayak bisa ngerem FOMO-nya itu dulu gitu. Lebih baik nggak apa-apa ketinggalan, nanti kalau misalnya ada koreksi kalian bisa masuk dibanding kalian maksain beli di atas terus nanti pas dia bawa turun kalian panik sendiri, ujung-ujungnya tuh cut loss gitu. Ini harus sesuai juga sih sama profil resiko. Kalau kalian nggak masalah beli di atas, di bawah turun 5-10% sahamnya kalian santai aja, ya nggak apa-apa beli di atas. Tapi kalau kalian ngerasa gampang khawatiran, better nunggu aja sih dulu, karena aku yakin pasti akan ada koreksi gitu. Tapi jangan ngarepin koreksi kayak bulan Mei ya teman-teman, nggak kayak gitu.
Kalau koreksi dia tuh retracement aja gitu. Jadi misalnya contoh nih kayak IHSG kan udah breakout kan, udah all time high. Nah nanti kalau misalkan koreksi mungkin dia akan ngetes area 7.300 aja gitu, kayak gitu. Bukannya dia kayak balik kayak bulan Mei gitu, enggak kayak gitu teman-teman. Kan aku juga udah sering kali bilang kan, market kita cenderung masih akan ada koreksi, tapi koreksinya tidak akan separah bulan Mei. Aku udah sering bilang kayak gitu. Oke. Bener Ci, feeling FOMO pasti jujur gini. Pastilah ngeliat kayak gini. Apalagi kalian mungkin sekarang udah ngeliat teman kalian lagi pamerin cuannya di IG story dan lain-lain gitu. Pokoknya kalian perhatiin deh, contoh nih ya, kayak bulan Juni waktu itu kan Morgan Stanley ada keluarin analisa underweight IHSG kita kan. Maksudnya tuh mereka bilang pokoknya performanya tuh nggak akan bagus lah waktu itu. Pokoknya kan bulan Juni tuh nge-fear banget. At the end apa hasilnya? Berapa minggu kemudian marketnya rebound kan? Sama juga kayak sekarang. Kalau kalian nih sekarang lagi dapat broadcastan IHSG akan ke sekian nih naik, institusi asing yang ini masuk gini-gini, tuh hati-hati, bisa jadi top is near gitu. Oke? Oke, lagi cicil INKP sekarang, koreksinya kira-kira bisa sampai berapa? INKP juga ada aku mention ya 2 minggu lalu gitu ya. Tapi udah jalan duluan nih dibanding Tekim. Supportnya 8.300 aja sih menurutku gitu. Untuk INKP 8.300 supportnya. BRPT, BBTN kalau baru masuk sekarang BRPT menurutku sih udah ketinggalan. Karena hari ini sebenarnya udah deket area resistnya. Kalau sahamnya Pak PP tuh aku boleh kasih saran ya. Aku juga suka trading kan di sahamnya Pak PP. Itu belinya tuh jangan lagi pas naik kayak gini, beneran deh. Belinya tuh pas lagi merah, pas lagi orang lagi nggak banyak yang bahas, pas lagi sideways, itu baru waktu yang menurutku oke banget untuk masuk BRPT, masuk saham-sahamnya Pak PP. Nanti kalian bisa taking profit kalau misalnya market harga sahamnya tuh bener-bener lagi naiknya kencang banget. Jadi kalau untuk saat ini aku nggak nyaranin. Wait and see. BBTN tadi udah. Nah ini ada pertanyaan. Seberapa ngaruh saham indeks FTSE terhadap korelasinya dengan harga sahamnya Ci? Nah, kalau masuk indeks itu biasanya akan ada inflow karena indeks itu kan jadi benchmark institusi asing untuk beli saham mana. Nah, ketika mereka udah tahu untuk beli saham mana, ya pasti mereka kemungkinan besar akan masuknya ke saham-saham tersebut gitu. Jadi memang korelasinya positif. Tapi jangan lupa FTSE itu setiap tahun 4 kali rebalancingnya gitu. Jadi bisa aja misalnya September ini dia masuk, di Desember bisa aja keluar. Nah kalau misalnya dia keluar, biasanya udah ada penjualan duluan tuh. Biasanya sih turunnya tuh udah lebih dulu gitu dibanding ketika efektif atau beneran beritanya dikeluarin. Nah kayak contoh kan sekarang misalnya masuk Let's Cup itu Brand sama Breeze. Sebenarnya ada saham-saham lain di dalam indeks itu, tapi saham-saham yang bertahan misalnya kayak apa, BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA yang gitu-gitulah gitu. Nah itu udah ada di FTSE-nya. Nah udah pasti kalau misalnya dia masih bertahan di dalam indeks itu sendiri, ya inflow-nya masih akan terus ada dari asing gitu. Dan ingat ya, biasanya pas tanggal 23 Septembernya itu udah jadi momen kayak harganya tuh price in gitu. Biasanya dalam jangka pendek akan ada taking profit dahulu. Oke, BBB. Oh, ini ada Ferdinand nanya MDKA dari tadi, kasihan. MDKA supportnya itu 2351, sekarang lagi di area resistance ya. Sekarang lagi di area resistance. Ini kalau kita ngelihat risk rewardnya 1:1. 1:1 ya. Kalau kamu cukup oke sama risk reward 1:1 ini boleh aja sih untuk MDKA, tapi batasi resiko kalau misalnya harganya turun ke bawah 2350,
better kamu keluar dulu atau kamu average down pas di 2150 gitu. Tapi kayaknya banyak emiten lain yang chartnya lebih bagus dibanding MDKA gitu ya. Gitu. Secara risk and reward juga lebih menarik. Oke, ini ada pertanyaan dari rumah. Perusahaan Unilever tuh lagi kenapa sih? Jadi Unilever itu sudah sejak beberapa tahun terakhir teman-teman terjadi penurunan kinerja. Penurunan kinerja itu maksudnya kinerja fundamental perusahaannya, baik laba dan pendapatannya itu terus mengalami penurunan. Selain itu, kenapa bisa mengalami penurunan? Kalau dulu ya sebelum pandemi itu karena dia mengalami penurunannya itu setelah tahun 2020. Kenapa? Pertama, isunya adalah mereka itu kalah sama produk lokal dan juga produk Korea. Kan mereka kan juga ada main kayak body care gitu-gitu kan, produk kecantikan lah. Dan yang kedua, produk home care-nya yang kayak misalnya pasta gigi, sabun cuci piring, sabun cuci baju, itu kalah sama produk-produk yang harganya lebih murah, misalkan kayak Wings. Kan kita tahu ya sekarang inflasi itu sejak tahun 2020 itu inflasinya tuh tinggi, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Walaupun 3 bulan terakhir kita deflasi, tapi tetap sedeflasi-deflasinya. Deflasi itu artinya harga pangan turun gitu ya. Sedeflasi-deflasinya tetap ini tuh angkanya jauh lebih tinggi dibanding tahun 2018, tahun 2019. Sedangkan banyak masyarakat Indonesia yang gajinya itu bahkan nggak naik dari sejak tahun 2020. Terus juga ada Komai Clio High, glowing sekali. By the way ini filter ya, Komai Clio. Ini filter, jadi glowingnya karena filter. Terus udah gitu, karena dia barangnya itu kan Unilever mahal-mahal ya. Akhirnya banyak masyarakat itu yang gajinya nggak naik dari tahun 2020, bisnisnya itu ibaratnya pendapatannya menurun. Mereka milih home care atau sabun cuci baju, pasta gigi dan lain-lain yang lebih murah harganya. Karena menurut mereka kan sama-sama aja ya, bisa dipakai untuk cuci baju juga, bisa dipakai untuk sikat gigi juga. Maka mereka beralihlah ke brand-brand yang lebih murah. Itulah yang menyebabkan pendapatan dari si Unilever ini semakin turun, dan ini mempengaruhi harga sahamnya. Jadi tahun 2017 Unilever itu pernah di PE ratio yang sangat mahal, hampir 50 kali kalau nggak salah. Karena memang dulu pertumbuhannya itu bagus banget, pertumbuhan kinerjanya. Tapi ketika pertumbuhan kinerjanya itu berubah, atau growth-nya itu berubah, atau udah nggak jadi bertumbuh lagi, saham-saham kayak gini yang akan dipunish sama market harga sahamnya karena PE ratio-nya itu terlampau tinggi. Akhirnya terjadilah koreksi dan harganya tuh turun sampai saat ini gitu. Nah makanya kalian juga kalau beli saham yang valuasinya tuh tinggi-tinggi, kalian juga harus perhatiin seberapa yakin si perusahaan tersebut bisa mempertahankan pertumbuhan kinerjanya. Karena kalau one day dia kinerjanya nggak bertumbuh, biasanya di punishment market tuh dalam banget gitu harga sahamnya. Oke, ramai sekali ya ini ya. Oh ini ada pertanyaan dari Christian Budi. Saham properti yang masih layak dibeli apa? Tadi aku ada sebut BES. Kalau CTRA aku udah sering sebut ya, udah naik harga sekarang. BES kalau mau presidensial. Oke. BBB. By the way teman-teman, ada satu emiten yang menurutku mumpung lagi turun, bolehlah kalian lirik Pegas. Dividend yield-nya tahun depan bisa 10% lebih loh. Tadi ini apa sih BBB? Aku bahas pakai teknikal aja ya BBB. Sekarang lagi di resistance, supportnya di 265. Jadi kalau misalnya mau nawar, tawar aja di 265 untuk BBB. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku pamit undur diri. MTech nih. MTech beli buy on breakout, tapi terus gagal breakout.
Oh, ini pas tanggal 21 Agustus ya. Atau pas kapan ini belinya? Atau pas 5 Juli ya? Kalau menurutku untuk MTEK sih hold aja sih. Hold aja kok, ini udah ranging nih, udah nggak new low. Hold aja. Harusnya sih bisa balik ke area 450-an ya untuk MTEK. Nanti kalau mau keluar ya keluar pas lagi strong aja. Kak, bagaimana dengan perbankan? Apakah terbang dengan keadaan makro? Sekarang bukannya udah terbang ya? Justru yang lagi ditunggu adalah koreksinya dulu nih untuk perbankan bulan depan. Nih Titan, aku udah daftar seminar tanggal 31. Linknya itu memang dikirimnya H-1 lewat email dan juga lewat WhatsApp. Nanti kamu bisa cek ya di situ. Review sentimen CPO akhir tahun. Oke. Jawabannya sama seperti beberapa minggu lalu. Kalian kalau mau lihat industri CPO, jangan cuma lihat harga CPO-nya aja. Jadi misalnya kan harga CPO itu pakai acuan yang dari Malaysia kan, MIR kan. Nah, sekarang tuh kan harganya memang lagi tinggi. Jangan langsung artiin bahwa mentang-mentang sekarang lagi tinggi berarti industrinya bagus. Nggak kayak gitu. Jadi, kalau untuk CPO sendiri, teman-teman, itu tergantung juga sama harga soybean-nya gimana. Kalau misalkan bukan soybean sih, kayak minyak substitusi gitu loh, yang dari minyak bunga biji matahari. Kalau misalnya substitusinya itu harganya turun, ya itu justru market itu akan cenderung beli ke yang substitusinya ini, bukan ke CPO-nya itu sendiri gitu. Barangnya ya, maksudnya permintaannya itu akan lebih meningkat ke yang substitusinya dibanding CPO-nya itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya mau CPO ya boleh tuh tadi ALI. Emang sekarang CPO tuh udah pada kayak murah-murah banget sih teman-teman. Ini tuh udah kayak kesel. Saham properti beberapa waktu lalu sebelum ada isu suku bunga akan turun, kan itu juga pada rendah-rendah banget tuh saham properti kan, valuasinya ada yang PBV 0,5 padahal perusahaannya bagus-bagus gitu kan. Nah, CPO tuh kayak gitu sekarang kondisinya. Jadi secara valuasi tuh murah-murah, tapi kita nggak tahu kapan dan apa pencetusnya nanti ya. Kalau properti lebih gampang lah ya analisanya dengan turun suku bunga atau ekspektasi turun suku bunga ya pasti rally gitu. Tapi kalau si CPO ini ya balik lagi, tadi harus lihat substitusinya juga dan lain-lain. Kalau aku pribadi ya, kayak dibanding CPO, aku sebenarnya prefer kalau yang sama-sama komoditas itu gas dan minyak. Kalau batu bara kan kita udah sering bahas ya, maksudnya itu juga ya salah satu yang oke, tapi sekarang banyak sahamnya udah pada lari gitu ya. Malah yang menurutku yang lebih menarik dibanding CPO itu sendiri adalah minyak dan gas gitu. Oke, udah lewat 10 menit. Oh, ini ada yang nanya, siaran ulangnya ada nggak? Ada di aplikasi, di Instagramnya Copcot. Nanti nonton aja dari awal ya. Oke, makasih ya hari ini pertanyaannya banyak banget Sobat Cuan. Tapi karena kita udah lewat 10 menit, aku harus pamit undur diri. Nanti Sobat Cuan kalau ada pertanyaan, boleh banget tulis pertanyaan kalian di kolom komentar atau juga di kolom atau di DM aku boleh, DM Copcuan boleh. Nanti aku siapa tahu aku bisa jawab, aku jadiin konten. Sebenarnya bulan depan Copcuan bakalan ada gebrakan konten-konten baru sih terkait dengan emiten-emiten. Di situ kalian bisa belajar mana emiten yang harus dijauhi, mana emiten yang bisa kalian pantau-pantau. Pokoknya bulan depan bakalan seru banget. Oh ya, aku mau ngingetin untuk Sobat Cuan, kita ada kelas cuan tanggal 31 Agustus 2024. Buat kalian yang udah daftar belum dapat link,
Jangan khawatir karena memang link itu diberikan H-1 sebelum acara. Kalau kalian mau daftar dan tapi belum sempat, kalian bisa daftar. Link pendaftarannya ada di Instagram cuap_cuan. Harganya cuma 50.000, kalian dapat sertifikat dari CNBC Indonesia. Jangan lupa follow Instagram cuap_cuan, dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Subscribe YouTube channel kita Cuap Cuan. Aku Olivia Luis, financial expert CNBC Indonesia, pamit undur diri. Teman-teman nanti yang ketinggalan bisa tonton siaran ulangnya video ini di Instagramnya cuap_cuan. Bye bye semuanya.